Shalom saudaraku, bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih bisa beribadah meskipun secara online. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah memimpin dan mengurapi hamba-hambanya, baik worship leader, singer, tim musik, tim kreatif di gereja. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semuanya. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa, minta pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik. Hari ini setelah kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah pemberitaan ini ya Tuhan, sehingga kami semua, baik pelayanan di gereja ini, maupun semua sidang jemaat Tuhan, seluruh umat-umat Tuhan yang boleh bergabung di dalam pelayanan online melalui Facebook saat ini boleh diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh mendengarkan dan mencamkan firman Tuhan itu dan belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu, berbicara kepada kami sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, haleluya, amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya beritahukan mungkin ini adalah hari ini kita masih beribadah secara online, tetapi minggu depan, tepatnya tanggal 6 September, kita akan mencoba memulai ibadah berjemaat di gereja atau offline atau onsite, tetapi kita tidak sebebas pada dulu saudara sekalian ketika kita masih ibadah raya sebelum masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Bangku-bangku sudah kita persiapkan, diberi tanda silang bros warna merah. Satu bangku panjang itu ada yang hanya diduduki oleh satu orang, ada yang diduduki oleh 2 orang tergantung tanda silangnya, karena tim kreatif sudah mempersiapkan ini semua dengan baik. Jangan lupa dari rumah masing-masing membawa masker, pakai masker. Kalau perlu adalah face shield, sebagaimana Bapak Ibu ada yang memakainya, minimal masker. Tadi saya memakai masker kemudian saya lepas karena bicara saya kurang leluasa. Kemudian juga nanti tim kreatif saudara sekalian akan memandu saudara, sebagaimana nanti akan diberikan video tutorial panduan, saudara perhatikan baik-baik. Ada termogan, petugas tim kreatif nanti akan mencek suhu kita semua. Adakah kita maksimal suhu 37 derajat atau 37,5 derajat, selebihnya itu kita tidak diizinkan untuk boleh bergabung dalam ibadah berjemaat. Cuci tangan di depan pakai air yang mengalir, kemudian ada sabun atau hand sanitizer. Kemudian juga persembahannya, uang persembahan yang Bapak Ibu siapkan nanti akan diberikan amplop oleh tim kreatif sehingga tidak ada lagi petugas kolektor yang berkeliling. Jadi nanti saudara dipandu masuk satu persatu dan pulang juga berbaris satu persatu. Memang sepertinya tidak bebas, memang sepertinya tidak nyaman. Ibadah kok harus diatur-atur, ibadah kok harus jaga jarak, ibadah kok harus pakai masker, ibadah kok harus dicek suhu. Apalagi menurut aturan dari Kementerian Kesehatan, protokol kesehatan bahwa yang sudah berumur lanjut, saya ini sudah berumur lanjut atau belum ya saudara sekalian? Umur lanjut dijelaskan di surat keputusan Menteri Kesehatan itu kan umur 60 ke atas. Tapi oke lah, kita yang 70 ke atas tak usah berangkat lah. Kita tidak menganaktirikan yang sepuh-sepuh, karena ibadah kita akan kita pakai dengan 2 moda, beribadah berjemaat di gereja, dan Bapak Ibu yang tidak bisa berjemaat ke gereja, hadir di gereja, nanti tetap moda online. Kita akan langsung direkam
live streaming, memakai moda Facebook. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang berhalangan, badan demam dan sebagainya tidak usah berangkat, nanti tetap kita masih bisa menggunakan atau mengikuti ibadah secara live streaming di Facebook. Jadi nanti akan ada 2 moda dan berjalan bersama-sama. Kalau dalam bulan-bulan terakhir ini, 4 bulan terakhir ini kita memakai recorded, rekaman, tapi nanti pada minggu awal September kita sudah langsung live streaming, sudah langsung disiarkan. Jadi apabila ada kejanggalan atau kesalahan teknis gerak dan sebagainya langsung ketahuan, tapi tidak mengapa, namanya juga live streaming, saudara sekalian ya. Dan itu informasi dari kami, nanti akan kami sharekan video tutorialnya atau video penjelasannya, mohon perhatikan baik-baik. Bapak Ibu Saudara yang kurang paham dalam video tutorial itu bisa bertanya japri ke Saudara Yifta Gilbert atau Saudara Philips Herianto, ya, kedua saudara ini. Jadi supaya lebih jelas. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Tema renungan atau tema khutbah pada hari ini adalah saling memperhatikan dan saling menolong. Saling memperhatikan dan menolong, Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, melalui ayat ini, Ibrani pasal 10 ayat 24 dan ayat 25, ada 2 hal penting yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan renungan kita, renungan firman Tuhan saat ini. Yaitu yang pertama adalah sebagai umat Tuhan, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang diciptakan di dalam satu komunitas persekutuan gereja, saudara sekalian, hendaknya kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Siapa beberapa orang itu? Apakah termasuk saya dan saudara? Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mengapa perlu saling memperhatikan dan saling menolong, saudara sekalian? Pertanyaannya adalah seberapa kuatkah kita? Seberapa kuatkah saudara? Seberapa kuatkah saya apabila kita hidup sendirian? Tidak ada komunitas, tidak ada orang lain, tidak ada persekutuan atau kumpulan di dalam Tuhan, ya saudara sekalian. Sebab pada hakikatnya Tuhan tidak pernah menciptakan manusia sebagai makhluk-makhluk individualis, sendiri-sendiri, individualis, melainkan sebagai makhluk sosial yang harus saling berkomunikasi, saling terhubung, saling terintegrasi agar dapat terus beraktivitas, berjalan, terus mengarah ke arah yang lebih baik. Jadi, saya ingin katakan saudara sekalian bahwa kita tidak dapat hidup tanpa orang lain.
Bahkan Sokrates pernah katakan bahwa aku tidak dapat hidup tanpa aku lain. Aku tidak dapat hidup tanpa aku lain. Aku lain adalah engkau, saudara. Saya dan saudara adalah satu komunitas. Apalagi kita umat-umat Tuhan adalah satu komunitas di dalam persekutuan gereja Tuhan. Termasuk saudara-saudara yang mengikuti ibadah, join dalam ibadah saat ini yang bukan anggota jemaat GKP Husana. Kita adalah satu komunitas umat-umat Tuhan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, jadi tidak ada umat manusia ciptaan Tuhan yang akan kuat jika dia hidup sendirian. Sebab itu pertanyaan, seberapa kuatkah kita? Adalah pertanyaan yang jawabannya pasti kita tidak memiliki kekuatan atau kemampuan. Perlu topangan satu dengan yang lain. Perlu kebersamaan. Perlu saling memperhatikan dan saling menolong. Perlu kita berdoa, berserah kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Bahkan, saudara sekalian, di dalam kitab Kejadian, pasal 2, ayat 18, di sana dikatakan bahwa manusia itu tidak baik sendirian saja. Tuhan mengatakan bahwa manusia itu tidak baik jika dia sendiri saja atau seorang diri, saudara sekalian. Dan kalimat firman selanjutnya, aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan kepadanya. Kejadian 2 ayat 18. Saudara-saudara, dalam komunitas itu, dalam kebersamaan umat ciptaan Tuhan, dalam kebersamaan anggota gereja, dalam kebersamaan anggota keluarga besar, ada waktu kita butuh dikuatkan. Sebaliknya ada saat-saat ketika kita dibutuhkan untuk bisa menguatkan orang lain. Di saat seperti itu, saudara-saudara, kita butuh teman-teman yang sanggup menguatkan, sanggup meneguhkan, sanggup mengingatkan, sanggup menolong dan saling membantu, saudara sekalian. Sebab itu, alangkah menyedihkan jika kita tidak memiliki teman. Seorang teman yang baik akan ada bersama dengan kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Keberadaan teman-teman yang membuat kita tahu bahwa kita tidak sendirian, dalam tanda kutip ada aku lain, tentu membuat kita jauh lebih kuat menghadapi segala problema, masalah, kesulitan yang hadir, yang kita tanggung, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tentunya dalam komunitas dengan orang lain itu pun kita juga harus melibatkan Tuhan. Sebab firman Tuhan juga katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kelegaan kepadaku. Saudara-saudara, Paulus menyadari betul dalam suratnya Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25 ini, saudara sekalian, bahwa sebagai manusia kita akan lemah, kita akan jatuh bila tidak saling memperhatikan, saling menolong, saling mendorong, saling mendoakan, saling menasihati satu dengan yang lain. Itu sebabnya di dalam persekutuan gereja, apalagi minggu depan apabila kita sudah memulai ibadah berjemaat di dalam era normal baru. Sudah normal ibadahnya tetapi tetap harus pakai masker dan sebagainya, itu normal baru, saudara sekalian. Maka pertemuan-pertemuan ibadah, aktivitas-aktivitas ibadah, kegiatan kebaktian, janganlah hanya berpusat pada diri sendiri,
tanpa peduli orang-orang yang mungkin duduk di sekitar, di kiri dan di kanan saudara atau di sekeliling kita. Mereka adalah aku lain. Ada aku, tetapi aku lain. Jadi marilah kita saling peduli satu dengan yang lain. Saudara-saudara, ada satu kisah yang sangat membuat saya tertarik ya. Kisah yang menarik ini saudara sekalian, tertulis di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Di sana dikisahkan saudara sekalian, ada orang lumpuh yang ingin menjumpai, bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, ingin jumpa dengan Dia di kota Kapernaum. Di mana saudara sekalian? Ingat, di kota Kapernaum. Saya akan bacakan 12 ayat ini. Markus pasal 12 ayat 1, Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian. Kemudian setelah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara Ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Haleluya. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman di sini termasuk perbuatan atau perjuangan usaha mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, ayat yang kelima ya, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 6 katakan, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Nah ini, ahli Taurat ini terkenal reseh, seolah-olah merasa benar sendiri, tapi mengkritik terus, orang lain salah terus. Mereka berpikir dalam hatinya, ini para beberapa ahli Taurat berpikir dalam hatinya, saudara sekalian. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat terakhir, ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Puji Tuhan. Ini kisah
Sangat menarik bagi saya, saudara sekalian. Ternyata apalagi di dalam kesulitan, kelumpuhan, kita membutuhkan orang lain. Ternyata, saudara-saudara, orang lumpuh itu untuk bisa bertemu atau menjumpai Yesus, dia membutuhkan pertolongan orang lain. Karena tidak mungkin orang lumpuh itu bisa menerobos kumpulan, kepadatan, kemacetan dari orang banyak yang berkerumun berkumpul pada saat itu. Dan akhirnya melalui pergub ini kita tahu bahwa dia, si lumpuh itu, berhasil bertemu Yesus dan kemudian mendapat mukjizat kesembuhan. Luar biasa. Alkitab menceritakan bahwa 4 orang teman si lumpuh itu bersedia menggotongnya ke atas atap. Bayangkan saudara, tilam itu balai-balai tempat tidur kecil. Ya kalau diangkat 4 orang, berikut ada orangnya, masih kuatlah kalau lurus, rata, datar. Tapi bayangkan ini satu usaha, saudara sekalian, yang tilam, ada orang lumpuh yang terbaring itu harus diangkat ke atas, membuka atap rumah itu, dan menurunkan dirinya, orang yang terbaring itu di atas tilam itu, dari atap rumah. Saudara sekalian, tentunya itu membutuhkan kerjasama yang baik, kerjasama yang kompak, kerjasama yang maksimal, tekad untuk menolong dengan rela hati, tekad untuk memperhatikan dan menolong dengan senang hati, tidak dengan keterpaksaan. Saudara-saudara, bayangkan jika seandainya si lumpuh tidak punya orang lain, tidak punya aku lain, 4 orang itu, tidak punya teman yang mau repot-repot mengangkutnya agar ia bisa bertemu Yesus. Di sini firman Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, saudara sekalian, bahwa satu komunitas itu adalah sangat menarik dan menjadi berkat apabila saling memperhatikan, saling menolong, saling menguatkan, saling memotivasi, saling menasihati, saling mendoakan. Maka kesaksian firman Tuhan di dalam ayat 12 tadi, Markus 2 ayat 12 tadi, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara-saudara, adakah kesatuan dan persatuan komunitas GGP Hosana bisa terjadi seperti ini? Tidak saling menyalahkan, tidak saling iri hati, tidak saling menyerang, tetapi bisa saling perhatikan dan saling menolong. Maka apabila kita bisa lakukan itu, GGP Hosana bisa menjadi satu kesaksian yang luar biasa bagi orang-orang yang bukan anggota GGP Hosana. Dan mereka juga boleh berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Komunitas Hosana yang sangat akrab, saling perhatikan dan menolong ini belum pernah kita lihat. Tapi coba andaikan komunitas Hosana ini cakar-cakaran, saling curiga, saling menyalahkan, bahasa sononya, bahasa daerah Timur Tengah sono saling suuzon. Udah itu tugasmu, aku nggak mau membantu. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Tapi apabila kita mau belajar sebagaimana firman Tuhan, tema kita saat ini saling perhatikan, saling menolong, saling mendoakan, saudara sekalian, itu bisa betul-betul kita lakukan. Maka kesaksian firman Tuhan yang begini belum pernah kita lihat. Pertanyaannya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, khusus jemaat GGP Hosana. Maukah kita, kalau maukah saudara berarti saudara saja, kita berarti termasuk saya. Maukah kita, komunitas kita, jemaat GGP Hosana, menjadi kesaksian
dan diucapkan orang lain sebagai satu kesaksian. Yang begini belum pernah kita lihat. Atau sebaliknya kesaksian minor. Wah, jemaat mana itu? Cakar-cakaran terus seperti itu. Itu kesaksian juga, tapi kesaksian minor. Tapi kalau kesaksiannya memberkati dan memuliakan nama Tuhan, kalimatnya beda. Tertulis dalam Alkitab ayat 12 tadi. Yang begini belum pernah kita lihat. Saudara mengaminkan? Tulis di Facebook saudara, amin. Tulis ya, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ada banyak kisah-kisah lainnya. Udah banyak kisah-kisah, saya menggunakan bahasa Indonesia yang salah. Ada banyak kisah. Nah, itu menjelaskan kisah-kisah. Atau ada kisah-kisah, tak usah pakai kata banyak. Mohon maaf, salah ucap bahasa Indonesia. Ada banyak kisah di mana kita melihat pentingnya sebuah kebersamaan yang kreatif, positif, konstruktif, edukatif, dan objektif. Ketika satu kali Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kabar sukacita, berita Injil keliling, mereka diutus bukan untuk jalan satu-satu sendirian, tapi berdua-dua atau berpasang-pasangan. Saudara boleh baca nanti ya, Markus pasal 6 ayat 7. Mengapa berdua-dua atau berpasang-pasangan, saudara sekalian, di dalam melayani, bersaksi, dan memberitakan Injil? Saudara-saudara, sebab iman kita akan gampang merosot dan melemah jika kita menghadapi masalah demi masalah sendirian, apalagi tidak melibatkan Tuhan. Ingat satu kisah di mana para murid ada di sebuah kapal perahu. Tuhan Yesus ada, tetapi Tuhan Yesus tidak dilibatkan. Tuhan Yesus dibiarkan tidur ketika masalah badai yang besar, angin topan, gelombang, ombak yang besar menghempas perahu itu. Mereka kemudian ketakutan yang luar biasa. Mereka sangat ketakutan sehingga semuanya berteriak, "Guru, tidakkah engkau peduli apabila kami binasa?" Loh, yang tidak peduli itu siapa? Karena ada Yesus, mengapa Yesus dibiarkan? Jangan sampai saudara sekalian gereja GGP Hosana yang ada Yesus, tetapi Yesus tidak pernah dilibatkan. Masalahku berat benar. Minta pertolongan orang. Masalahku berat benar. Bukan minta nasihat sama hamba Tuhan, tapi nasihat sama orang pintar, para tetangga yang lewat. Om, Pak, Cik, Kok, Dek, Tante, itu yang begitu mah berat. Sono ke ujung kulon sana. Tanya sama dukun anu, orang pinter anu. Ini sudah salah sasaran, saudara sekalian. Salah jurusan. Kalau salah sasaran, salah jurusan, nanti nyasar. Kalau nyasar tidak sampai tempatnya, tidak sampai tujuannya, siapa yang rugi? Padahal jemaat Hosana punya Tuhan Yesus. Ada Yesus saat engkau sakit, ada Yesus saat engkau kekurangan, ada Yesus saat engkau menghadapi meja kosong, ada Yesus saat engkau dalam pikiran kalut gundah gulana, ada Yesus saat engkau begitu dalam situasi yang mencekam, teriak, "Tuhan Yesus tolong saya." Saudara, dalam surat Roma pasal 12 ayat 4 sampai ayat 6, Roma 12 ayat 4 sampai ayat 6, dikatakan di sana, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Perhatikan, kita masing-masing adalah anggota yang seorang bagi yang lain. Jadi kalau di gereja ini ada Pak Akhir, ada Saudara Herianto, ada
Saudara Yifta Gilbert, maka saya adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudara Philip Irianto adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Saudara-saudara, kepedulian merupakan bagian dari kasih yang seharusnya memenuhi hati orang percaya. Beban yang ditanggung manusia sesungguhnya tidak ringan. Kita semua menghadapi situasi yang tidak ringan, saudara sekalian, apalagi saat sekarang ini ada pandemi COVID-19. Saudara-saudara, dan hal itu kalau kita sendirian, lama-kelamaan mampu membuat iman kita memudar. Mana katanya Tuhan Yesus Juru Selamat sanggup menolong saya, ternyata Tuhan Yesus membiarkan saya. Itu ciri-ciri dari iman yang sudah memudar, saudara sekalian. Jangan biarkan iman kita memudar. Karena itu kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong, dan dengan demikian dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Galatia ayat 6, Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk terus membangun hubungan dengan anggota-anggota tubuh Kristus lainnya, terutama dengan saudara-saudara seiman jemaat GKP Husana, membangun hubungan dengan umat-umat percaya lainnya, baik itu di persekutuan-persekutuan doa, baik di gereja-gereja lain dalam kegiatan fellowship, baik di kantor tempat bekerja saudara, baik di sekolah tempat kuliah universitas saudara, baik di lingkungan di mana kita tinggal, dan lain sebagainya. Jangan melewatkan waktu-waktu ibadah di gereja, di mana kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain, terutama kita berinteraksi dengan Tuhan melalui doa, dan bersatu dalam satu kesatuan yang indah di dalam persekutuan roh untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan untuk membangun hubungan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi saudara-saudara sekalian, yang terakhir ingin saya katakan bahwa datang ke gereja saja tidak cukup. Apabila kita tidak menjadi atau berdampak bagi orang lain, tidak memikirkan betapa pentingnya membangun hubungan dengan saudara-saudara kita di dalam persekutuan gereja itu. Ambil waktu untuk saling mengenal, saling memahami orang lain. Jadilah bagian yang baik dari sebuah atau suatu tubuh Kristus dalam persekutuan gereja. Bersekutulah dalam doa, karena dalam doa berarti kita bersekutu dan satu. Bersekutulah dalam pujian dan penyembahan. Jangan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan ada rasa gondok di dalam hati kita. Dan hendaklah kita saling membantu, saling mengingatkan, dan saling menasehati. Sebab tidak ada satupun manusia yang kuat berjalan sendirian. Marilah kita bersatu dalam kasih, saling menguatkan dalam persekutuan-persekutuan kita. Tidak ada manusia kuat menghadapi hidup seorang diri, apalagi situasi pandemi COVID saat ini masih terus berlangsung dan quo vadis sampai kapan? Apakah tahun depan atau 2 tahun lagi atau kapan? Tapi kita punya Tuhan, jangan biarkan Yesus tertidur, tapi kita berseru, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong persekutuan saya, Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan tolong gereja saya, Tuhan tolong masyarakat bangsa Indonesia ini. Jauhkan kami bahkan masyarakat dunia supaya COVID segera berlalu. Ingat saudara sekalian, aku
tidak dapat hidup dalam tanda kutip tanpa aku lain. Aku lain adalah engkau, saudara. Aku lain adalah keluargaku. Aku lain adalah anggota-anggota gereja GKP Hosana. Aku lain adalah umat-umat Tuhan, orang-orang percaya dari gereja lain yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang puji Tuhan saat ini boleh bergabung di dalam siaran ibadah online kita. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sejahtera, bahagia, dan sehat untuk kita semuanya. Terima kasih. Terus dalam hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, kita berdoa untuk ibadah berjemaat Minggu tanggal 6 September. Patuhi protokol kesehatan sebagaimana sudah diatur oleh gereja, CQ, tim kreatif gereja. Jangan bertanya kepada orang-orang yang tidak aktif di gereja. Ya, saya termasuk meskipun saya hamba Tuhan, pendeta, keaktifan saya masih kalah dengan tim kreatif, maka bertanyalah kepada mereka, tim kreatif. Japri saja, kalau perlu telepon, Koko Eri, bagaimana minggu? Apakah begitu? Pasti kita menjadi tahu kalau kita bertanya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala perkara yang Tuhan sudah kerjakan, lakukan, berkati di dalam hidup kami ini. Dan kami mengucap syukur juga kalau kami ditempatkan oleh Tuhan dalam satu komunitas, satu persekutuan gereja berjemaat, jemaat Tuhan, jemaat GKP Hosana. Pakai terus kehidupan kami satu persatu, satu bagi yang lain, supaya kami boleh berdampak, menjadi berkat, memberkati, membangun orang lain di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh saling menguatkan, saling membangun, boleh berinteraksi dengan baik, boleh sehati, boleh sepikir, boleh seroh, boleh sepelayanan. Biarlah kami semua boleh mengenakan kasih Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menampakkan perilaku yang kreatif, konstruktif, edukatif, objektif, tanpa kami syakwa sangka satu dengan yang lainnya, atau suuzon satu dengan yang lainnya. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Inilah kehidupan kami. Biarlah hari-hari kami yang kami lalui, jika Tuhan masih mengizinkan kami hidup, kami ada, maka kami mempersembahkan hari-hari kami, esok, lusa, dan seterusnya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami ingin terus mempersembahkan kehidupan kami untuk menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang kudus, menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah, dan itu semua disebut sebagai menjadi ibadah yang sejati, yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, dan bukan sebaliknya memalukan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat saat ini, aku berseru kepada Tuhan. Apabila ada umat-umat-Mu yang saat ini sedang ada dalam kesulitan kesehatan, mungkin ada yang terdampak COVID, mungkin menjadi OTG, orang tanpa gejala, atau tidak sengaja kami tertular oleh karena interaksi tubuh jasmani kami, tidak physical distancing, kekurang hati-hatian kami. Tolong kami Bapa di surga. Segala sakit penyakit yang lain kami berserah kepada Tuhan. Tolong sembuhkan Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Yesus Kristus juga mampu dapat menyembuhkan orang lumpuh yang diangkat terbaring di atas tilam
sebagaimana firman Tuhan yang diajarkan kepada kami. Apabila ada jemaatmu yang saat ini menghadapi meja kosong, ini adalah hari-hari terakhir di mana kami besok harus mungkin membayar sewa rumah, membayar kewajiban angsuran kendaraan, atau mungkin besok kami harus membeli suatu peralatan sekolah untuk anak-anak kami, atau kebutuhan pembelajaran jarak jauh kami perlu membelikan pulsa internet untuk anak-anak kami, sementara sekarang ini kami tidak punya apa-apa. Tolong Bapa di surga, Engkau adalah Allah Yehova Yireh yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, diberkati. Saudaraku diberkati, aku diberkati, hidupku diberkati. Oleh karena Tuhan baik, bukan oleh karena kebaikan kami. Oleh karena Tuhan peduli terhadap kami, bukan karena jasa kami. Saya sebagai pengkhotbah maka lebih berjasa daripada yang mendengarkan. Bukan itu, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa, Engkau juga menolong ya Tuhan. Apabila saat-saat ini ada jemaatmu atau pendengar yang saat ini sedang diliputi kegelisahan hidup, kekalutan pikiran, entah sebab apa. Dan apabila ditanya, Bapak Ibu, mengapa engkau gelisah? Yang bersangkutan tidak bisa menjawab, karena begitu kompleksnya yang dipikirkan, sehingga menjadi satu komplikasi. Maka Bapa di surga, kami percaya Tuhan sanggup menolong memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat, memikirkan masalah yang berat, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupannya. Ubahkan, berkati, jamah, dan berikan damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikirannya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga. Ada banyak hal lain yang ingin kami mohonkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar, Tuhan mengerti, Tuhan peduli, Tuhan memberi apa yang kami pikirkan, apa yang kami minta kepada Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan kami yang kami angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan sebab pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan yang memberkati dan memberikan kekuatan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara dari saat ini, esok, lusa, dan seterusnya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Ya, Tuhan Yesus datanglah. Haleluya. Semua mengatakan amin. Puji Tuhan. Salam.